Bab ke-17. Saya hamil, Pak. Lirih Shandy. Wanita itu tampak mencengkram ujung rok mini yang dia pakai. Tak menghiraukan ancaman dari Arya, karena anaknya butuh status. Bram menghentikan aktivitasnya. Dia menatap Shandy tajam. Apa-apaan dia, segala hamil lapor padaku. Memang aku bapaknya. Bram mendengkus dalam hati. Siapa yang berbuat siapa juga yang harus menanggungnya. Lalu, kamu mau minta tanggung jawab padaku? Hardik Bram. Dia paling tidak suka ada orang yang bertele-tele seperti Shandy. Dia bukan seorang pengangguran yang punya banyak waktu luang. Tidak, Pak. Wajah wanita itu memucat. Dia sungguh takut menghadapi sang bos yang mudah marah. Beberapa tahun kerja bersama Bram membuat dia cukup mengenal pria pemarah itu. Brak. Bram menggebrak meja dengan keras, saking marahnya. Katakan cepat, aku nggak suka kamu bertele-tele seperti ini. Aku sibuk. Saya hamil anak Mas Arya, Pak. Bram tidak kaget sama sekali. Dia bahkan tersenyum sinis pada Shandy. Pria paruh baya itu kembali fokus pada layar laptopnya. Lalu kenapa kamu bilang sama aku? Tuntut saja Arya. Mas Arya nggak mau bertanggung jawab, Pak. Bahkan dia menuduh saya tidur dengan pria lain. Shandy mulai sesenggukan. Rasa terhina membuat dia tak bisa menyembunyikan kesedihannya. Bukankah sudah sejak awal aku peringatkan, jangan sampai tergoda dengan Arya, jangan pernah bermain hati dengannya. Istrinya saja bisa dia khianati, apalagi kamu yang tidak ada hubungan sama sekali dengannya. Ucap Bram dengan tenang. Sebagai orang yang sudah banyak makan asam garam kehidupan, tak kaget lagi dengan lelucon semacam ini. Sudah pernah diingatkan jauh hari, jangan pernah tergoda, giliran hamil nangis-nangis minta pertanggungjawaban. Lalu bagaimana, Pak? Kandung saya semakin lama semakin membesar. Ini cucu Pak Bram. Shandy kekeh ingin mendapatkan perlindungan dari Bram. Tak ada lagi jalan yang lain selain ini. Paksa saja Arya agar mau menikahi kamu, memang aku bisa bantu apa? Enteng sekali Bram bicara. Tentu saja dia tak mau ikut campur urusan mereka. Tapi dalam hati dia bersorak, syukurlah jika wanita itu hamil. Tak ada lagi kesempatan Arya buat kembali pada Selina. Sebentar lagi Selina akan dia halalkan. Tolong Pak Bram bujuk Mas Arya, Pak. Gak apa-apa nikah siri juga. Yang penting anak ini ada status. Shandy tetap saja memohon. Harga dirinya sudah dia jatuhkan ke dasar jurang. Aku pikir kamu pintar. Nyatanya bodoh. Sinis Bram. Seharusnya jika berhubungan dengan pria seperti itu, jangan sampai hamil. Bukankah awalnya Bapak yang sudah menjerumuskan saya? Belum genap kata-katanya Bram sudah memotongnya dengan geram. Tutup mulutmu. Kamu dan Arya sudah lebih dulu bermain-main, dan aku hanya membutuhkan bantuan kamu sedikit. Aku membayar kamu. Ingat itu. Setelah uang aku berikan, apa yang terjadi dengan kamu itu bukan urusan aku lagi. Bram tampak kesal. Beraninya dia menjadikannya dia kambing hitam atas perbuatannya. Dia tidak menyuruhnya untuk tidur dengan Arya, hanya menjebak saja. Kenapa setelah terjadi hal seperti ini Bram yang jadi tersangka utama? Pak, tolong saya. Shandy bahkan sampai berlutut di lantai. Dia tak bisa lagi berbuat apa-apa. Bagaimana kata orang nanti jika tahu dia hamil tanpa suami? Mau ditaruh di mana mukanya? Saya nggak tahu lagi harus berbuat apa. Saya mohon, Pak. Akan aku coba bicara dengan Arya. Jika dia tetap menolak, aku nggak bisa berbuat apa-apa. Sekarang pergi dari sini. Usir Bram. Waktunya cukup tersita karena urusan Shandy dan Arya. Terima kasih, Pak. Sontak Shandy berdiri, hatinya cukup lega karena sudah mendapatkan lampu hijau dari Bram. Semoga saja Arya tak lagi menolaknya. Shandy segera mengusap air matanya dan dia bergegas keluar dari ruangan sang bos. Dia mulai mengerjakan tugasnya.
karena tadi dia sibuk meratapi nasibnya hingga pekerjaan terbengkalai. Selina baru saja turun dari apartemennya. Dia ingin ke minimarket di bawah, ada sesuatu yang ingin dia beli. Sampai di minimarket bawah, dia segera masuk dan langsung menuju deretan pembalut yang memang tengah dia butuhkan. Hari ini dia tengah datang bulan dan persediaannya sudah habis. Mau tak mau dia harus membeli sendiri. Mumpung gak ada Bram juga. Seandainya saja ada Bram, sudah pasti tidak akan dia izinkan. Si paling posesif, bahkan mereka belum ada ikatan saja Bram sudah sangat posesif. Apalagi kalau mereka sudah menikah, mungkin ke kamar mandi juga akan diantar sama Bram. Selina tersenyum sendiri jika ingat betapa manja dan posesifnya sang mantan mertua. Selina memasukkan beberapa boks pembalut, buat persediaan selama beberapa bulan ke depan. Karena jarang-jarang dia bisa keluar seperti ini. Apalagi saat ini sudah sore, sekitar jam 4. Takutnya tiba-tiba saja Bram sudah ada di apartemen. Setelah mengambil yang dia inginkan, Selina juga mengambil mie instan, kopi instan, beberapa snack dan minuman kaleng. Setelah selesai dia segera menuju kasir. Selina. Tiba-tiba saja Arya sudah menyapa saat dia baru saja keluar dari minimarket. Dengan membawa satu kantung besar belanjanya di tangan kanannya. Mas Arya? Lirih Selina. Dia mengerjapkan matanya dengan tak percaya. Setelah perceraian mereka, baru kali ini dia bertemu dengan sang mantan suami. Masih tetap tampan, tapi agak sedikit kurus, atau hanya perasaan Selina saja. Kamu baru belanja? Mata Arya melirik tangan yang mencengkram tas belanjaan. Dalam hati Arya merasa heran, bahagia bisa dia belanjaan begitu banyak, apa dia sudah bekerja atau justru sudah menikah? Iya mas, kebutuhan dapur saja. Mas apa kabar? Tanya Selina basa-basi. Rasa marah dan kesal sudah tak ada lagi dalam hatinya. Toh mereka sudah berpisah, dan sudah punya kehidupan masing-masing. Tak ada gunanya mengingat masa lalu, karena hanya akan membuat kita tidak bisa melangkah. Baik, kamu semakin cantik saja, Sel. Tinggal di mana sekarang? Tanya Arya penasaran. Padahal kata-kata itu nyaris tak pernah dia ucapkan pada Selina. Jangankan memuji cantik, memanggil sayang saja tidak pernah. Hati-hati Arya dia habiskan untuk memaki dan memarahi Selina. Memang apa yang sudah tidak lagi kita genggam akan menjadikan penyesalan yang paling dalam. Aku tinggal di apartemen ini, Mas. Jawab Selina. Dia lupa jika Arya adalah putra Bram. Oh ya, Papa punya beberapa unit sih di lantai ke-20. Tapi nggak pernah ditinggalin sih. Dibiarkan kosong begitu saja. Dahi Arya sedikit berkerenyit mendengar Selina bisa tinggal di apartemen ini. Padahal bisa dikatakan ini apartemen mewah di kota ini. Deg. Jantung Selina berdebar kencang saat mendengar ucapan Arya. Kenapa dia bisa bodoh sih? Bukankah Arya adalah anak dari Bram? Bagaimana harusnya aku bilang sama Mas Arya? Oh ya, aku nggak tahu Mas. Selina terbata-bata. Dia mengusap tengkuknya dengan bingung. Ya sih, hanya keluarga saja yang tahu Sel. Aku senang melihat kamu baik-baik saja. Arya tak bisa melepaskan tatapan matanya dari sang mantan istri. Kenapa setelah berpisah, Selina terlihat semakin cantik dan menarik. Maaf Mas, aku pamit duluan. Semoga Mas cepat mendapatkan pasangan yang baik dan bisa membuat Mas bahagia. Permisi Mas. Selina bergegas meninggalkan Arya yang masih mematung. Semoga kamu bahagia, Sel. Guman Arya, setelah Selina sudah hilang dari pandangan matanya, dia bergegas masuk ke dalam minimarket. Kebetulan dia haus dan ingin membeli air mineral. Dari mana saja kamu? Suara bariton terdengar mengagetkan Selina. Baru saja dia menjejakkan kaki di dalam apartemen, sudah diberikan kejutan Bram yang seperti biasa, tiba-tiba muncul. Mas, aku dari minimarket bawah. Kamu baru datang? Selina mengabaikan wajah seram pria itu, dia mengulas senyum manis. Kamu nggak bohong?
Sergah Bram, yang saat itu tengah duduk di sofa, dengan kaki kanan yang menumpang di kaki kirinya. Kenapa harus bohong, Mas? Apa kamu gak lihat apa yang aku bawa? Kesal Selina. Lelah rasanya tiap hari harus menghadapi kecemburuan dari seorang Bram. Kamu sudah mulai berani sama aku. Bram gusar. Dia mendekati Selina yang tengah berjalan ke arah dapur. Mungkin dia ingin memasukkan sebagian belanjaan ke dalam lemari es. Aku capek, Mas. Selalu saja kamu cemburui. Aku lelah. Bisa nggak kamu biarkan aku sedetik saja bernapas? Ucap Selina sembari memasukkan belanjaan ke dalam kulkas. Apa maksudnya? Bram sudah berdiri di belakang Selina. Aku bisa jaga diri, nggak perlu setiap detik kamu pantau. Aku manusia bukan boneka. Selina membanting pintu kulkas. Kamu! Tangan Bram sudah mengepal tanpa sadar, tapi tentu saja dia tak berani melayangkan pada wajah Selina. Bisa-bisa wanita itu kabur darinya. Belum menikah saja kamu sudah begini, posesif, cemburuan, bahkan kamu arogan dan egois. Selina semakin berani saat melihat Bram yang tak berkutik. Apalagi? Sinis Bram. Dia baru tahu jika Selina itu ternyata cerewet juga. Tadinya dia berpikir jika wanita itu tipe wanita yang pendiam dan penurut. Sudah. Selina duduk di kursi makan, sembari minum jamu kemasan karena perutnya sedikit sakit. Mungkin karena dia lagi PMS juga kali ya, hingga begitu cepat terpancing emosi. Bram tergelak. Dia tak bisa lagi marah. Melihat wajah yang menggemaskan itu membuat amarahnya lenyap tak berbekas. Bram menyusul Selina dan ikut duduk di sebelahnya. Apa tadi sekalian reuni dengan mantan suami? Tanya Bram. Hei, kamu memata-matai aku? Selina kembali mendelik judes. Enggak. Bram mengedikkan bahu. Kenapa bisa tahu? Aku nggak sengaja ketemu sama dia. Masa iya aku harus pura-pura nggak kenal saat melihat Mas Arya di depan mata? Protes Selina. Memangnya harus ya? Saling bercerita sedangkan hubungan kalian saja sudah berakhir? Bram mulai ngegas. Hanya bertukar kabar, Mas. Gak ada apa-apa lagi. Sudahlah, ingat usia. Jangan terlalu cemburu buta seperti itu. Gak baik buat kesehatan kamu. Apa maksudnya? Kamu pikir aku sudah tua? Bram semakin gusar saat usia menjadi pembahasan selanjutnya. Memangnya ada masalah apa dengan usianya yang matang ini? Ingat ya, matang bukan tua. Aku nggak bilang, Mas. Aku hanya bicara ingat usia. Kamu saja yang sensitif. Sudah sana pulang saja, daripada kita berdebat tak penting begini. Usir Selina tanpa basa-basi. Kamu berani mengusir aku. Apa kamu lupa ini apartemen siapa? Ingat Bram. Iya, Mas. Tadi aku keceplosan bilang sama Mas Arya. Bisa nggak simbol-simbol Mas dibuang ke laut saja? Bram memotong tak suka. Hanya panggilan saja dibuat masalah, Mas. Tak ada maksud apa-apa. Ya sudah, terserah. Apa saja yang kalian bahas, hingga kamu harus berlama-lama berbicara dengan dia? Bram menarik tangan Selina dan membuat wanita itu jatuh di pangkuannya. Gak ada hanya bertukar kabar saja. Maaf aku kelepasan bilang aku tinggal di apartemen ini. Dan dia bilang jika Mas punya beberapa unit di sini. Selina meremas tangan dengan takut. Dia bahkan tak berani menatap wajah Bram yang sejak tadi memandangi dirinya. Gak apa-apa. Sahut Bram enteng. Mas gak marah? Selina baru berani menatap Bram. Sejak tadi dia ketar-ketir jika saja Bram marah dan menduga yang tidak-tidak. Enggak, memang kamu tinggal di sini kan? Lagi pula dia gak akan berani mencari kamu sampai ke sini. Ucap Bram dengan santai. Syukurlah, kamu gak pulang. Ini sudah hampir petang, Mas. Nanti Mbok Darmi nyariin. Selina kembali mengusir.
Kamu mengusir aku. Bram mengecup pipi Selina dengan lembut. Antara gemas dan kesal, bercampur jadi satu. Nggak, Mas? Apa masih ada yang mau Mas katakan? Sepertinya pernikahan kita agak diundur, ada sedikit masalah. Tapi dalam waktu dekat akan bisa aku atasi. Bram menjatuhkan dagunya di bahu sang wanita. Apa masalah kantor, Mas? Bukan. Lalu? Masalah Arya. Kamu bilang kemarin, gak ada yang bisa mengurungkan niat kita untuk menikah, meskipun Arya sekalipun, Mas. Ini sedikit rumit. Ada apa sih? Arya menghamili Sandy. Apa? Sandy, sekretaris Mas di kantor. Astaga, benar-benar keterlaluan Mas Arya. Sudah aku ingatkan agar berubah. Ini malah menghamilinya Sandy. Omel Selina. Dia sungguh kesal sekali, bukan karena dia masih cinta pada Arya, tapi karena masih ada sedikit kepedulian pada mantan suaminya itu. Entahlah, dan Arya tidak mau bertanggung jawab. Aku harus memaksa anak itu agar mau menikahi Sandy. Apa Sandy nggak bohong, Mas? Bisa saja dia bohong demi mendengar nama Bramantio. Tiba-tiba terlintas keraguan pada hati Selina. Entahlah, aku rasa dia tak akan seberani itu menipu kami. Bisa dilakukan tes DNA. Jika terbukti bohong akan aku jebloskan dia ke penjara. Geram Bram. Selina bergidik sendiri. Bram memang menyeramkan jika sedang marah. Kamu mau minuman apa, Mas? Selina beranjak dari pangkuan Bram. Apa saja, apa ini yang? Kamu sedang sakit? Ucap Bram tiba-tiba. Selina menoleh dan melihat bercak merah pada celana abu-abu Bram, bekas dia duduki tadi. Wanita itu menelan salivanya sendiri dengan kasar. Aduh, mati aku.